Halo kawan Sound and Mesin, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Deparman Adita di channel YouTube Sound and Mesin. Semoga teman-teman sehat semua ya, dalam keadaan sehat dan terbebas dari virus COVID-19. Nah, kali ini Sound and Mesin akan mengulas salah satu mobil modifikasi audionya yang jadi highlight dari Kartins Audio. Dia menjadi salah satu mobil preference car-nya merek Ground Zero. Mobilnya Mini Cooper, itu eksteriornya juga udah dimodifikasi keren banget, dan tentunya audionya yang memang sudah menggunakan produk-produk dari Ground Zero. Seperti apa kerennya mobil tersebut, nanti kita langsung tanya-tanya dengan Ko Edi dari Kartins Audio. Jangan kemana-mana. Halo Kak Edi. Halo. Nah, kawasan mesin, saya sudah sama Ko Edi ini di depan mobil mini apa nih kok? Kita Mini Cooper 5 pintu 2016. Oh. Nah, Ko Edi ini sebagai yang ngebangun mobil ini ya? Owner dan installer. Owner dan installer dari mobil mini reference car Ground Zero ini. Betul. Nah, kok bisa diceritain nggak sih? Ya. Sebenarnya preference car itu apa sih? Dan apa ya? Mungkin tujuannya atau ada misi tersendiri nggak sih dari pembangunan mobil ini? Nah, tepat 1 tahun nih dulu, tahun lalu pas banget ini kita signing dengan yang principal Ground Zero-nya dari Jerman. Jadi dulu kita pernah ngebahas kita mau bangun satu mobil reference, one brand reference, terus dengan kolaborasi principal dari Indonesia, Jerman sama kita, Kartins Auto Sound, ya. Oh gitu, jadi terus, ada 2 negara ya dari Indonesia? 2 ya, Indonesia sama Jerman. Prinsipalnya ada 2, terus sama kita bangun sebagai installernya, ya. Jadi kita bangun mobilnya. Nah, untuk reference car ini, jadi kita bangun mulai dari desain awal sampai akhir itu benar-benar dipreparasi dengan baik gitu ya. Jadi mulai dari pemilihan produknya, terus instalasinya seperti apa, terus bagaimana cara pembuatannya, dan bagaimana nanti terakhir tuningnya. Oh gitu. Jadi kita benar-benar kita siapin dari nol. Siap. Nah, setelah mobil ini jadi akan diapakan sih kok? Maksudnya ada tujuannya nggak? Kebetulan kita sebenarnya tahun kemarin udah banyak acara sih sebenarnya, cuman karena COVID ya udah kita pending semua. Tadinya kita mau tampilkan di Gias. Terus, acara Gias kemarin. Ya, Gias Auto Show sebenarnya kita mau dipajang ya, di pending. Terus tadinya juga mau dipakai sebagai mobil demo pada acara Ground Zero Gathering sebenarnya. Tadinya mau di acaranya mau di Bali, ya semuanya pending. Semua. Mungkin tahun ini atau tahun depan. Mudah-mudahan deh. Jadi ini mobil demo car, bisa dibilang demo car buat calon konsumen yang mau pakai produk Ground Zero. Udah ada contohnya di mobil ini. Betul, tapi ini instalasinya kita nggak hanya khusus di lokal, tapi secara internasional juga kita udah prepare bahwa ini bisa jadi referensi buat di Asia juga. Oh, jadi nggak cuma di Indonesia, tapi di Asia juga ini referensi mobilnya dari ini. Ya. Kenapa milih Mini Cooper? Mini Cooper mungkin karena pertama kan sama-sama Eropa, ya, sama brandingnya juga pas. Jadi kita kebetulan ada mobil ini, kita tawarkan ke prinsipal yang di Jerman juga, mereka juga sangat-sangat setuju dengan mobil ini sebenarnya kan, karena emang di sana juga mobil ini kan juga populer ya. Benar. Nah, waktu ngebangun mobil ini tuh dari awal ya, kita ngomong dari awal, butuh proses berapa lama? Itu dulu timelinenya sebenarnya kan sekitar 6 bulan ya. Cuman terakhir karena COVID dan lain-lain akhirnya ya hampir setahun prosesnya selesai. Jadi ini udah selesai akhir tahun kemarin, dan sekarang udah tinggal nunggu proses ininya aja sih, show-nya aja. Gitu. Nah, dari awal pengerjaan mobilnya itu ada trik-trik tersendiri nggak sih, atau ada kendala-kendala yang bukan kendala ya, maksudnya ada yang perlu disesuaikan nggak di mobil ini? Kendala sebenarnya ada, karena kan kita harus komunikasi 3 arah. Jadi antara saya, terus prinsipal Indonesia sama prinsipal yang di Jerman. Kan kita harus komunikasi. Benar. Harusnya kan ada negara lagi ya. Iya, ada. Terus sebenarnya kan harusnya ada
datang ke sini terus bantu untuk teknikalnya segala macam. Tapi karena COVID kan semua nggak bisa datang, akhirnya cuman via email atau Zoom atau dan lain-lain. Akhirnya ya banyak kendala di sana sih sebenarnya. Jadi misalnya kita proses bagaimana desain A seperti ini, apakah di approve di sana atau tidak. Nanti ada masukan dari sana ya. Jadi bolak-balik tektokannya seperti itulah. Oh gitu, iya. Jadi panjang urusannya. Nah, boleh diceritain sedikit nggak sih kok apa aja sih yang dipakai di mobil ini? Jadi mulai head unitnya, speakernya, atau head unit kita pakai yang eksternal, jadi ada Dewitt MM1D di sana. Terus kita gunakan semua full ground zero. Terus itu yang plutonium series. Two-way system, full range, mid bass, ya. Terus amplifier, prosesor, sama ada tambahan bed cap di sana. Jadi untuk urusan audionya, power supply mobil juga kita rombak semua. Ya, jadi kalau dilihat foto instalasinya kita rombak total semua. Oh gitu ya. Jadi baterai aslinya udah nggak dipakai, kita pakai baterai tambahan di belakang. Terus kabel-kabelnya juga kita pakai yang udah high end. Jadi misalnya dari Chernoff yang special edition, anniversary itu juga kita udah pakai. Jadi memang produk-produk yang dipakai yang kualitas top of the line ya. Top of the line semua ya. Jadi hasilnya pasti keren banget ya. Nanti coba kawan Sound Mesin lihat videonya di akhir video, nanti kita tampilin interiornya. Ini mobil rapih banget, apalagi di bagian bagasinya ya. Itu kalau kita lihat begitu buka bagasi modifikasi tapi rapi banget. Jadi kayak makin mewah kelihatannya malah. Itu konsep boxnya sendiri gimana sih kok sebenarnya? Kalau kita lihat juga komponen-komponennya itu kan kayak fuse-nya itu kan dari bahannya kayu gitu ya. Kalau terlihat itu jadi malah makin nambah mewah. Terus juga kelihatan gitu loh jalur-jalur kabelnya. Untuk desain awal pertama kita dulu submit ke yang Indonesia, terus tebusin ke Jerman gitu kan. Sempet banyak perubahan tuh, jadi banyak revisi lah dari orang Jermannya, jadi banyak revisi. Akhirnya terakhir kita submit yang desain ini, disetujui baru kita jalan ya kan. Terus untuk finishingnya juga kita banyak yang menggunakan chopper. Kalau dilihat kepala akinya tuh yang belakang tuh, itu full custom chopper. Terus screennya juga yang high end fuse yang kayu ya. Iya betul. Terus finishingnya ada stainless, ya kan, untuk frame-framenya kita pakai stainless. Oke, siap. Boleh dijelasin nggak kok, kenapa sih pilih komponen-komponen itu untuk mobil mini ini? Sebenarnya komponen kita nggak pilih, jadi dari prinsipal udah menawarkan aja. Jadi gitu, ya pada saat survei pertama waktu itu kan mobil masih baru, itu kan belum diapa-apain. Jadi yang prinsipal Jerman datang, liatin survei, dia akan tentuin barang-barang apa yang akan kita gunakan. Tadinya mungkin kita kirain mau menggunakan 3-way, tapi ternyata disuggest menggunakan 2-ways karena lebih cocok dengan konstruksi mobilnya. Kok kalau boleh tahu nih, tapi boleh disebutin boleh nggak? Kalau ada konsumen kebetulan dia punya mini dan mau dibikin persis seperti kayak gini, itu kira-kira menghabiskan biaya berapa sih? Kalau untuk budget mungkin kalau hitung-hitung dengan pengerjaan yang custom ekstrim seperti ini mungkin bisa hampir 3 digit ya. 3 digit? Bisa 3 digit. Gitu. Karena produknya aja udah hampir 3 digit sendiri, belum sama instalasi, belum sama komponen, belum sama jam kerjanya. Betul. Karena ini udah benar-benar totally ekstrim lah kerjaannya. Tapi terbayarkan dengan kualitasnya yang punya sama hasilnya. Pengerjaannya juga rapi banget. Ntar kita liatin komponen-komponen itu tertata dengan rapi banget. Boleh diceritain juga nggak kok? Ini kan mobil spesial banget. Terus apa yang membuat mobil ini spesial dibanding mobil-mobil lain yang pernah dibangun sebelumnya? Kalau untuk mini sebenarnya kan biasanya kalau dari customer kita juga biasanya mobil mini itu adalah mungkin mobil holiday kali ya, bukan mobil operasional ya. Betul. Mungkin cuma dipakai buat jalan-jalan, weekend car lah ya kan, emang bukan family car sebenarnya kan. Jadi mobilnya leisure car lah kalau kita ngomong. Jadi untuk pembuatannya, terus interiornya banyak kesulitan sebenarnya kan. Dibandingin kita kalau mau bangun gampang ya ambil aja mobil Jepang. Rombaknya gampang, spare partnya gampang, jadi kita lebih gampang. Tapi bagi saya mobil ini lucu aja ya, dari interior, exterior juga apalagi kalau kita bangun dengan audio gitu kan, gila mobil mini bisa masuk barang sebanyak itu, gimana caranya? Betul. Terus untuk placement speakernya juga nggak gampang juga karena desain OEM-nya juga sebenarnya nggak mendukung dengan yang aftermarket 6,5 inch gitu. Biasanya karena plug and play gitu ya. Jadi kita banyak kendala, tapi akhirnya bisa diselesaikan juga lah. Gitu. Nah,
proses pengerjaannya juga kayaknya bakalan seru banget, dan nanti kawan soal mesin bisa lihat langsung di channel YouTube-nya Kartens. Namanya apa? Kartens Audio ya. Kartens Audio. Nanti proses pengerjaannya dari nol sampai jadi bisa langsung dilihat di channel YouTube-nya Kartens Audio. Oke, ya. Freddy, thank you banget. Thank you banget. Ini mobil keren banget. Dari segi eksteriornya, visualnya, interiornya, joknya juga sempat udah diganti ya. Udah diganti joknya juga rapi banget. Yang terpenting audionya kualitasnya oke, sama pengerjaannya rapi banget. Jadi cocok banget untuk mobil preference cars buat konsumen Ground Zero khususnya, dan Kartens Audio. Thank you banget. Thank you. Sukses selalu. Sama-sama. Gokil, keren banget konsolnya mesin. Tadi saya udah dengar sendiri gimana kualitas dari audio Mini Cooper Preference Car Ground Zero ini. Hasilnya keren banget. Buat konsolnya mesin yang penasaran untuk barangkali mau coba pasang audio di mobilnya, bisa langsung ke Kartens Audio di alamatnya di sini. Nanti kita akan tampilkan di bawah ini. Nah, terima kasih sudah menonton. Bye.